Harus ada tim yang khusus ya ketika orang mau masuk ke UGD ini memang harus dilayani, jangan sampai terjadi semacam pembiaran. Meskipun masyarakat sebenarnya yang paham memang ada klaster-klaster tertentu. Ini yang masih normal, ini yang emergensi, ini yang sangat emergensi. Sebenarnya sudah ada klaster seperti itu, tapi masyarakat kan tidak paham. Sehingga ketika merasa berlama-lama di UGD, sudah lapor ke Pak Dewan, sudah lapor. Ini kok masih belum ditangani? Mulai tadi sudah hampir beberapa jam. Padahal ketika saya konfirmasi ke Pak Wadid, ini memang ada semacam triase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara Hai Sam Rabu. Kali ini ada anggota Komisi D yang memang tugas pokok fungsinya untuk mengawasi, melihat, menyaksikan perkembangan tentang pelayanan kesehatan di Kota Bangkalan. Sengaja saya undang di sini untuk bagaimana berbincang langsung dengan Bu Direktur agar langsung dijawab persoalannya dan apa sebetulnya yang diterima oleh teman-teman Komisi D yang kalau Dewan itu kan pasti akan mendapat laporan dari masyarakat ada ini dan itu, karena kalau Dewan itu Superman kalau di Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Yang sebelah sini Pak Ketua, perkenalkan dong Pak Ketua biar semakin terkenal Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Hasan, Ketua Komisi D DPRD. Ketua Komisi D Kota Bangkalan. Dari fraksi Partai Persatuan. Partai Persatuan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan langsung. Waalaikumsalam Bang Aliman. Perkenalkan, nama saya Asis dari dari fraksi Partai Persatuan. Anggota Komisi D. Komisi D, anggota. Bu Direktur, saya tidak perlu tuh mengenalkan Bu Direktur karena orang Bangkalan semuanya tahu Bu Direktur, Bu Nono. Bu ya, nggak usah saya perkenalkan Bu ya, langsung ke Pak Ketua. Pak Ketua, selama pelaksanaan UHC kurang lebih hampir sudah 2 bulanan ya. Ini sebelumnya banyak sekali keluhan masyarakat, kurangnya aktif dan macamnya terkait dengan urusan membludak masyarakat, euforia dengan urusan UHC yang ditangkap, yang diserap oleh teman-teman Komisi D, khususnya Pak Ketua, itu apa terkait dengan urusan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bangkalan? Baik, terima kasih Bang Aliman. Jadi yang pertama, lahirnya UHC ini memang di harapan besar terhadap masyarakat, terutama di sisi kesehatan. Masyarakat sudah merasa nyaman, masyarakat sudah merasa enak, ketika sakit sudah tidak perlu membayar. Namun dari hampir 2 bulan ini, kami mulai dari desa sampai ke kota sering mendengar memang dari sisi pelayanan ini perlu kita perbaiki. Misalnya di dalam UGD misalnya, di UGD ini memang harus ada tim dari rumah sakit ini yang khusus ketika orang mau masuk ini langsung tanggap di dalam. Terkesan ya. Jadi begini Pak, ini nanti biar nggak terlalu kaku gitu. Nanti urusan Mas Hasan nanti biar selesai dulu Pak Ketua. Gimana UGD Pak Ketua? Di UGD ini memang harus ada tim yang khusus ya ketika orang mau masuk ke UGD ini memang harus dilayani, jangan sampai terjadi semacam pembiaran. Meskipun masyarakat sebenarnya yang paham memang ada klaster-klaster tertentu. Ini yang masih normal, ini yang emergensi, ini yang sangat emergensi. Sebenarnya sudah ada klaster seperti itu, tapi masyarakat kan tidak paham. Sehingga ketika merasa berlama-lama di UGD, sudah lapor ke Pak Dewan, sudah lapor. Ini kok
masih belum ditangani. Mulai tadi sudah hampir beberapa jam. Padahal ketika saya konfirmasi ke Pak Wadid, ini memang ada semacam triase. Kalau tidak salah bahasa rumah sakit triase. Jadi ada klaster-klaster tertentu. Kalau orang normal memang memprioritaskan orang yang memang sangat emergensi. Kemudian terkait dengan administrasi ya. Misalnya ada karena panik, kecelakaan ataupun orang yang sangat parah misalnya, jangan hanya karena administrasi KTP-nya belum dibawa, KSK-nya belum dibawa, kemudian pelayanannya masih nunggu itu. Jadi kami ingin UHC ini dibarengi dengan kecepatan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Oke, itu keluhan-keluhan yang sering didengar oleh Pak Dewan. Iya, ini belum masuk ke ruangan. Ini hanya masih di pintu masuk. Iya. Nah, ini tambahan dari Mas Asis. Ya. Terkait dengan apa sebetulnya kalau ini kan dari Goris ini. Iya. Pasti kalau ketua biasanya tidak hanya dari sini. Dari mana-mana. Dari mana-mana. Yang ketua. Gimana Pak Ketua? Kalau Mas Asis gimana tuh? Keluar masyarakat Mas Asis terkait dengan urusan pelayanan di yang pertama gini Pak Arifan. Apa namanya, UHC ini kan suatu yang makhluk aneh lah bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Sehingga kadang terus terang masih bertanya-tanya apa itu UHC gitu. Meskipun kadang kita harus menjelaskan lebih, tapi masih saja ada yang bertanya. Persyaratannya gimana, begitu apa saja yang harus dibawa, kemudian di mana cara mengaksesnya begitu. Kalau mungkin ini yang secara individual itu tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Saya kemarin sempat jenguk salah satu konstituen di puskesmas begitu, kemudian ini mau dirawat, mau dirujuk. Mau dirujuk? Iya, mau dirujuk. Konstituen ya? Iya. Kalau konstituen harus betul-betul diperhatikan ya. Gimana? Begitu mau dirujuk, terus terang ini jawaban dari sini agak lambat untuk memberikan respon terhadap puskesmas. Nah, mungkin salah satu keluhan yang saya dapatkan itu gitu. Jadi lama jawaban dari RSUD ya, menunggu karena begitu saya sudah berangkat aja nggak bisa Pak, prosedurnya harus menunggu jawaban dulu dari rumah sakit. Ya, sedangkan saya berpikir begini, ini ya kalau nggak gawat, kalau gawat bagaimana? Gitu. Jadi mungkin salah satu kritik ke depan ini harus lebih responsif lah. Ada apa sebetulnya di rumah sakit kok masih orang gawat masih disuruh nunggu dengan prosedur itu gitu. Iya. Ini orang sakit bukan urusan mau ntar kata mantan gitu. Gitu Mas. Iya, salah satunya itu pengalaman dari Mas Asis ketika membantu konstituennya di Klapes ya Mas Asis. Iya. Kenapa rumah sakit kok justru memperlambat gitu ya? Yang dirasakan mungkin tidak ada niatan rumah sakit untuk memperlambat. Nanti saya tanya ke Gubernur nanti ini ada apa Bu? Ini kok begini, kok bisa sampai begini konstituennya Gubernur? Ini kalau tidak puskesmas yang menjelaskan ke Mas Asis dan juga ke Pak Ketua, biasanya kalau ke Dewan masyarakat itu jujur Pak Bu. Nggak ada yang mengada-ngada, nggak ngarang kalau masyarakat itu. Karena memang masyarakat kalau sudah sakit, apalagi yang mendingin, ingin di nomor satu, ingin cepat-cepat dan lain sebagainya. Kalau sampai lambat 5, apalagi sampai 5 jam, 2 jam, 3 jam, masih dibiarkan akal-akalan di puskesmas seumpama. Ini kan secara medis juga akan berdampak. Sebetulnya apa prosedur yang dipakai di RSUD untuk menerima rujukan dari puskesmas ini? Ini sebetulnya tidak hanya Mas Asis, saya juga pernah dengar ada rujukan dan itu lambat responnya. Fasilitas apa sebetulnya komunikasi yang dipakai oleh RSUD dengan puskesmas? Apakah telepon, apakah apa dan macamnya? Dan responnya pun dianggap lambat. Mayoritas Bu, tidak hanya Mas Asis, saya juga mendengar. Responnya Bu, jawabannya terkait masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang sudah melaunchingkan UHC ini ya, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga responnya sangat bagus sekali ya. Dan Rumah Sakit Bangkalan ini berusaha untuk bisa melayani pasien ya, masyarakat dengan baik, dengan kapasitas yang ada dan
Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua. Hasan ya, Pak Ketua, ini pelayanan di GD tentu saja yang dulunya biasanya pasien yang waktu sebelum UHC itu rata-rata 1 kali 24 jam itu sekitar 40 ya. 40 pasien. Ya, 40 pasien, 50 pasien, sekarang ini jadi 80 sampai 100. Oh, melonjak. Jadi hampir 90 lah, nggak sampai 195 kemarin. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kami berusaha untuk bisa melayaninya ya dengan SOP yang ada, dan juga teman-teman yang ada di perawatan itu benar-benar bekerja keras ya. Dan kami juga hati-hati dalam menerima pasien ya, terutama pasien-pasien yang datang itu kadang-kadang yang ada yang gawat ya, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, itu kita pilah-pilah di triase. Jadi triase itu adalah tempat untuk melihat pasien ini gawat atau tidak. Jadi kalau memang masih sedang atau ringan bisa kita taruh di triase dulu, karena saat ini kadang pada saat yang sama itu di IGD itu pasiennya sekitar 20-30. Jadi dulunya hanya 5-10, sekarang ini 20 sampai 30. Jadi kadang-kadang bednya ini masih kurang gitu loh. Nah, kemudian kalau pasien memang gawat langsung kita masukkan ke B1 ya. Kalau sedang B2, kalau biasa B3. Bu, sebelum ke ini, masalah merasa. Kesiapan dari rumah sakit dalam menghadapi berat bahkan lonjakan ya, Betul. lonjakan sampai 80 ini kan sudah 100% Iya. dari model pelayanan sebelumnya. Dan rumah sakit apa tidak mengantisipasi semua itu, apalagi sudah sudah diketahui bahwa ada lompatan pasien yang sangat luar biasa 100% ke nakesnya yang di sana dan lain sebagainya. Sudah dipersiapkan nggak sampai hari ini? Ya, Ini mungkin 1 minggu 2 minggu yang lalu keluarnya, dan sekarang bagaimana sebetulnya? Jadi begini, jadi kita persiapkan dengan perawat yang ada ya, kita tambahi ya dari ruangan yang lain. Kemudian juga kita siapkan ruangan transit ya. Jadi di belakang IGD ini kita sudah bangun ruangan transit yang isinya 8 sampai 10 bed, ada kamar mandinya. Jadi nanti pasien-pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan awal, kemudian dipasang infus, kemudian diambil darahnya ini, kalau dia masih nunggu hasil lab itu kita taruh di ruang transit, dan nanti ada pasien baru bisa ke IGD. Sudah apa namanya perawat bukan nakes paramedis yang disediakan di sana ditambah nggak? Tambah ya, kita tambah. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Waktu biasa-biasa yang 40 itu berapa di sana? biasanya kita kalau dokternya 3 ya, kemudian perawatnya sekitar 5 sampai 7. Sekarang? Kan tambah 2 lagi. Dua lagi. Tapi kalau sore agak berkurang. Kalau pagi itu biasanya kan banyak. Apa namanya yang dilihat, yang dipantau oleh ibu itu masih kewalahan nggak tambahan 2 itu? Ya masih kewalahan sih, tapi tergantung harinya. Yang banyak itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau Sabtu, Minggu itu Jumat, Sabtu itu agak menurun ya. Tapi kalau sudah Senin itu ada kan weekendnya juga ya. waktunya pasien-pasien mau operasi elektif itu biasanya di hari Minggu. Jadi Seninnya banyak yang masuk ke rawat inap. Sudah ditambah Pak? Saya rasa begini. Pertama, saya berterima kasih atas antisipasi membludaknya pasien. Tetapi dari nakes sendiri, kalau kemudian nanti ibu direktur membuat terobosan misalnya kayak tanggap bencana, Kayak seperti tanggap kayak bencana. seperti itu ya. Ini ada semacam satgas UHC misalnya. Ya, cepat tanggap dalam melayani. Tapi dalam ruang lingkup Ya, RSUD ya? RSUD ya. Artinya dalam rangka menghadapi lonjakan yang luar biasa itu, karena kalau ada perubahan semacam itu kan tidak hanya infrastrukturnya yang disiapkan, tetapi tenaga medisnya juga dipersiapkan dengan kaos yang berlabel misalnya UHC khusus misalnya. Oh iya. Ada Bu, ini menarik. Bagus ini Ya, ya. ini memang dimensi yang cerdas. Tinggal ide ini kan langsung nih, langsung keluar barusan. Tinggal dituangkan dalam bentuk aksi ya. Ini kira-kira bisa nggak ya di rumah sakit? Kira-kira? Sangat bisa ya. Jadi itu ide yang bagus. Supaya masyarakat ini, berarti dengan adanya UHC ini rumah sakit juga Tanggap, respon, Bu. tanggap. Catat ini yang bicara Bu Direktur. Iya. Catat tulis saya. Ini rompi ya, rompi si UHC gitu ya. Iya.
semacam tanggap bencana, semacam. Kalau kitanya ibu, kalau seperti tadi peningkatannya 100%, kalau nilai dengan biasa-biasa saja, kok keadaannya luar biasa kan. Keinginan Pak Bupati untuk bagaimana pelayanan ini kan gagal kan ibu ya. Jadi ini sip. Yang kedua tadi pakai SOP ini gimana Pak Sugeng di sini kok kayak orang dipersulit gitu. Jadi kalau ada pasien rujukan dari puskesmas itu kan biasanya dari dokter itu akan menanyakan ya. Jadi pasien ini kondisinya bagaimana. Jadi misalnya pasien itu perdarahan atau pasien itu kondisi tidak sadar dan sebagainya. Jadi harus diperbaiki keadaan umumnya. Misalnya pasien itu harus diperbaiki keadaan umum kondisinya. Kondisi pasien. Misalnya pasien itu tensinya turun, apa bagaimana harus diinfusi glojol dan sebagainya. Supaya dalam perjalanan dari puskesmas ke rumah sakit ini selamat gitu. Bu, itu kan urusan medik. Iya. Yang dikeluhkan bukan urusan medik, tapi lamanya respon dari sini. Kalau bukan itunya yang respon baik untuk yang dikeluarkan dari Mas Asis ini bukan itunya. Respon justru nunggu, bahkan kalau itu lambat merespon dari UGD terkait dengan ini juga untuk akhir-akhir ini kan pasien banyak. Jadi kita ini bed ini kan juga penuh. Nah, padahal pasien yang ya kita nggak tahu ya waktu itu pasiennya seperti apa kondisinya. Jadi kalau pasien itu memang butuh oksigen, butuh pasien monitor dan sebagainya, kita harus menyiapkan dulu pasien itu. Jadi di sini, dikala dia sudah datang ke sini, itu pasien itu sudah siap untuk misalnya butuh ventilator atau butuh Jackson race ya untuk pernapasannya. Jadi kita mendengarkan apa keluhannya gitu, apa gejalanya dan sebagainya itu. Jadi tidak asal langsung kirim gitu. Jadi ditaruh di rumah sakit. Sebelum ke sini diagnosa dulu dari sana. Ya, kita harus siapkan dulu alat-alatnya juga untuk pasien seperti itu. Itu SOP-nya begitu. Ya. Yang enggak yang jadi masalah di masyarakat itu kan nggak mau tahu masalah itunya. Yang oleh masyarakat itu lambatnya. Jadi kok lambat. Ya itu salah satu penyebabnya itu mungkin ya alasan. Tapi gini loh, saya tidak hanya urusan kasus di Kelapes ya, tidak hanya itu. Memang ada agak lama dan ini semua saya kemarin sempat nelpon teman-teman relawan dari DKR namanya, seluruh puskesmas mengeluh. Bukan pasiennya loh ya. Puskesmasnya mengeluh. Tidak seperti biasanya RSUD, katanya begitu Bu. Justru ada sistem yang apa namanya sirup ya. Berapa orang bukan orang nak, saya ingat di kita. Nah dari situ justru kadang lambat. Kalau dulu katanya HT yang bikin perangkat untuk komunikasi dengan puskesmas, tapi itu katanya informasinya tidak berfungsi lewat WA sekarang. Jangan-jangan gara-gara ini yang bikin lambat seperti ini, bukan urusan seperti itu. Cok, ibu mau nggak nanti atau besok melihat langsung ke UGD apa sebetulnya persoalannya? Nanti gitu ya, itu masukan yang baik sekali ya. Saya ucapkan terima kasih. Nanti akan kita tidak lanjuti di UGD. Terus ini juga apa namanya masyarakat kita ini kan susah untuk bertanya, tapi pada dasarnya bingung. Nah ini juga perlu adanya apa? Kalau perlu informasi alur UHC ini seperti apa, atau alur pelayanan kesehatan seperti apa, ini juga perlu. Kemudian yang di rumah sakit ini, di rumah sakit melihat masih kurang. Ini keluhan dari masyarakat. Apa kira-kira yang Mas Asis yang paling penting untuk ada semacam counter informasi di depan, counter informasi di depan, sentral informasi. Begitu. Kemudian ini juga masalah apa namanya di depan counter penerimaan itu juga mohon ditingkatkan. Di lobby apa yang di IGD? Iya. Yang di IGD. Yang di sini. Yang di IGD. Iya. Ini urusan IGD Bu. Masih urusan IGD. Artinya begini, mohon maaf. Tingkat keramahan itu mohon ditingkatkan. Siap. Jadi namanya orang panik begitu kan kadang
jawabannya harus Ketika orang panik datang di sini diterima dengan nyepro, begitu. Iya. Ya, itu. Saya jadi sakit. Ketika dilayani dengan ramah, dengan senyum, mungkin bisa lebih. Mas Asis melihat di sini masih belum maksimal, tapi kalau saya sendiri memang ada 1-2, tapi sudah mulai banyak yang senyum Mas Asis. Tapi memang tidak semua, ada juga yang nyepro gitu. Memang bener ada. Iya. Tapi secara umum memang sudah ada beda. Ya, beda. Tapi memang ada 1-2 Bu yang Ya, nyepro. makanya teman-teman itu harus pakai name tag itu. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang ramah, nanti bisa laporkan ke Pak kami, nanti akan kita tegur. Jadi kita akan Permintaannya Mas Asis untuk yang di sana bahan informasi atau petugas yang Petugas Mas Asis? petugas informasi. Yang memang bertugas untuk memberikan informasi Pak sampai kentok itu ya. Iya. Memang belum ada situ. Sudah ada kemarin di IGD itu, kalau tiap harinya kita ada 2 orang supervisi internal, jadi kepala ruangan dan dari manajemen. 2 orang ini akan keliling, termasuk juga ke IGD. Keliling maksudnya? Enggak, ini yang diminta ini Bu. Adalah orang yang bingung, Bu, orang yang bingung masuk ke sini. Lah ini orang guide, semacam guide. Ya. Jadi sebetulnya semuanya perawat itu sudah bisa memberikan informasi, termasuk di front office itu, dan juga satpam itu sudah kita didik untuk memberikan informasi juga. Jadi perawat di situ di triase juga itu juga bisa ditanyain gitu loh. Jadi seluruh para medis sudah tahu peran dan fungsinya melekat yang namanya guide Mas Asis. Gitu ya. Tapi sebetulnya permintaan ini Bu, biar tidak bingung memang untuk dibuat petugas guide. Seragamnya beda gitu ya. Kemarin sudah. Itu rasanya. Maksud saya kenapa saya mengusulkan ada semacam satgas informasi. Nanti SOP-nya ini nanti sebagai sentra informasi, kemudian sebagai guide untuk menunjukkan dan mengarahkan. Kemudian tanggap dan cepat dalam rangka melayani untuk masuk ke spesifikasi penyakit tertentu. Sampai tumak ninah dilayani di sini. Oke Mas. Karena begini Pak, menambahkan yang tadi, tanpa adanya informasi seperti itu, anggapan masyarakat ini kan sama. Ini saya nggak dilayani, itu dulu gitu. Jadi nggak ada yang menjelaskan bahwa ini P1, ini P2, ini P3, ini belum ada yang menjelaskan. Anggapan masyarakat ini ada diskriminasi. Tapi itu nyata, itu nyata bagi orang desa yang datang ke sini. Aduh narik hotelan, bapak lagi masuk ke rumah sakit, langsung kok, bingung orang. Apalagi masuk ke sini, ke dalam sini, langsung tamat, nggak kota beliau. Artinya suasana hati saya lupa bingung ketika ada kaget. Jadi situasi kebatinan orang sini, kalau orang desa saya sangat respect dan memang seperti itu. Kalau Mas Asis sama Pak Ketua ke sini biasa, karena memang suasana seperti itu orang bisa bingung Bu. Ya Mas Asis ya. Itu ada lagi Mas Nur Hasan untuk sebagai closing statement Mas Asis terkait masalah pelayanan di sini dan yang lain-lain. Iya. Artinya kalau hal-hal atau poin-poin tadi sudah dilaksanakan, minimal step by step kita akan melakukan perubahan, termasuk di dalam misalnya juga keramahan, kemudian cekat ketanggapan di dalam melayani itu juga penting. Kemudian yang paling terakhir, kami berharap infrastruktur yang mendukung dalam rangka proses percepatan pelayanan ini juga harus cepat dibenahi. Karena saya bukan hanya informasi, tapi saya tahu sendiri ketika UHC ini terlaksana kurang lebih 2 bulan ini, hampir semua puskesmas itu full. Jadi kalau memang ada keterlambatan, ini memang harus dibenahi, ada sentra informasi yang cepat dan infrastruktur di sini yang mempercepat tanggapnya itu juga harus diantisipasi. Itu catatan besar tuh Bu. Iya. Tapi meskipun tidak catat oleh Ibu, ini ada di sini tuh ya. Silakan Mas Asis, apa yang ingin di-stressing Mas Asis tadi itu ya, satgas itu. Apa namanya? Petugas Satgas UHC. Satgas UHC. Apa lagi Mas Asis yang ingin sebagai statementnya Mas Asis? Iya. Ini juga jadi
Jadi harus mencoba mencoba melihat dari dua sisi. Tidak hanya dari segi masyarakat, tapi juga saya melihat dari sisi nakesnya. Ini juga jangan lupa, nakes ini juga kalau kemarin itu kinerjanya 50, sekarang harus kinerjanya 100, jadi harus ada reward and punishment juga terhadap rekan-rekan nakes ternyata ini. gitu, ini benar. Sehingga cuma pegawai robot ya Pak. ya, sehingga kita banyak menuntut, tapi juga harus saja Nakes pun juga nakesnya manusia. Mau besok Sekarang anggota takutnya senyot-nyot itu ada pas hajamaan gitu. Mungkin itu Pak. Tetap juga ya Bu. Iya. Oke, sebelum ke Ibu untuk closing tertentu ya. Ada banyak catatan yang sempat saya tadi catat dari berbagai hal yang disampaikan oleh Pak Ketua dan ini untuk masalah Satgas tadi agar itu satu bisa menunjukkan keseriusan bahwa RSUD Samro serius melayani masalah UHC gitu ya, dan pelayanan masyarakat tidak beda-bedakan dengan lain. Yang kedua, betul-betul RSUD Kabupaten Bangkalan itu apa yang diberikan masukan oleh Pak Ketua dan Mas Asis ini betul-betul ada tidak lanjut. Pak Ketua, ini harus dilihat, diperhatikan setiap waktu Pak Ketua. Bu, dari apa yang disampaikan oleh kedua anggota dewan ini, anggota dewan bukan saya. Kalau saya kos, kalau ini wakil rakyat jadi bukan. Ini bukan main-main. Dia bicara ini 20.000 orang di belakangnya. Ini Ibu janji sampai kuartal ke-1 sudah bisa dilaksanakan di permohonan ini atau sampai tahun depan nanti? Nah ini kan masih 1 bulan lah, insya Allah nanti dalam bulan ini akan kita tindak lanjuti, bulan Desember ini kan. Bulan Desember. Paling lambat Januari Bu ya? Iya, paling lambat Januari. Bu, sampai sekarang menjawab ini meskipun tidak ada catatan direkam loh Bu ya? Iya, siap. Catat. Siap. Pak Ketua, Pak Asis. Di bulan Desember ini Bu Direktur insya Allah akan melanjuti apa yang tadi masukannya. Minimal Januari, Februari sudah semuanya ada Bu ya? Sudah ada. Gas dan yang lain-lain. Gas, kemudian sentra informasi petugas yang memberikan. Dan Pak Ketua juga, Pak Asis Komisi D, waktu jalan-jalan ke sini Januari besok sudah ada enggak gitu? Siap. Ya Bu ya? Iya. Siapkan Bu, di komunikasi. Oke. Itu Bu, ada lagi yang mau sampaikan? Untuk masalah nakes tadi yang disampaikan Pak Aziz itu, insya Allah kalau untuk masalah reward and punishment ini kita berlakukan ya, terutama kalau reward itu berhubungan dengan jasa pelayanan. Jadi semakin banyak pasien tentu saja teman-teman akan mendapatkan jasa pelayanan yang tambah banyak. Jadi sesuai gitu loh. Jadi kalau sedikit ya sedikit. Jadi itu yang mungkin juga bisa memberikan semangat buat teman-teman. Sudah tersistem. Sudah tersistem ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Nur Hasan juga Pak Aziz dan juga Bos ya. Ini masukan yang sangat berharga buat rumah sakit ya, terutama nanti akan kita bentuk satgas ya, dan juga untuk yang untuk memberikan informasi itu. Jadi supaya nanti kan tempatnya biasanya di IGD ya, dan juga kalau jalan juga banyak ya pasien kalau pagi hari di lobi itu ya juga ada peningkatan. Nah, ini juga penting ya. Terima kasih ya idenya. Excellent. Ini serius dan serius juga harus tidak lanjutnya harus dilihat diperhatikan. Oke, itu aja Bu ya. Siap. Pemirsa, sekitar 20 menitan berbicara di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anggota dewan, dan memang fungsinya begini. Ini semua kedua orang ini Pak Ketua sama Mas Aziz sebagai anggota dewan memang dibayar, digaji untuk aktivitas semacam ini. Tidak suruhan dulu. Kalau terus memang disuruh untuk memberikan masukan semacam ini dan mengawasi tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita bahas hari ini betul-betul ditindaklanjuti oleh Ibu, dan sehingga Rumah Sakit Sambrabu ini betul-betul menjadi sebagaimana harapan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.